Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di media ini. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan tentang pembelahan sel. Jadi melanjutkan fungsi pembelahan yang kemarin. Sekarang ada berapa macam itu pembelahan sel? Oke. Langsung saja, pembelahan sel itu terdiri dari dua macam, ya, ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis, ya kan. Terus nanti ada lagi yang kedua, ada pembelahan meiosis, ya, yang kedua ya. Namun pada saat ini kita akan belajar tentang apa itu yang disebut mitosis. Ingat-ingat, pembelahan mitosis ya itu terjadi pada sel tubuh atau biasa disebut dengan somatik atau sel somatik. Nah, pembelahan mitosis itu adalah pembelahan dari satu sel, ini agak ngaco ya tulisannya ya, dari satu sel menjadi dua sel anakan yang identik dengan sel induk. Ini bukan indus ya, induk, sel induk, identik. Apa itu yang dimaksud dengan identik ya? Identik itu maksudnya apabila kromosom, jadi ditentukan oleh jumlah kromosom sel induk itu 2N atau diploid, ya kan, atau 23 pasang, ini berarti sama dengan 46 kromosom. Jadi dilihat dari jumlah kromosom sel induk 2N, nah anaknya pun nanti akan jadi sel induk anakan ini juga membentuk 2N juga, gitu loh, itu maksudnya. Tapi nanti kalau di meiosis dari 2N menjadi 1N. Kalau di mitosis sama, ini satu sel menjadi dua sel, yang masing-masing dua anak sel itu adalah jumlah kromosomnya adalah 2N kodenya, atau 23 pasang kromosom. Pasang berarti kali 2 ya, kalau kali 2 berarti 46, gitu ceritanya. Jadi diingat ya, mitosis adalah proses pembelahan sel tubuh dari satu sel menjadi dua sel anakan yang akan menghasilkan sel anak yang identik dengan induk. Maksudnya identik itu jumlah sel induk 2N, anaknya juga 2N semua, gitu. Selanjutnya kita akan bicara tentang prosesnya. Proses pembelahan mitosis itu ada 4 fase. Jadi 4 fase. Cara menghafalnya begini. PMAT. Mitosis itu PMAT ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi prometa, anatelo. Prometa, anatelo, gitu. Ingat-ingat ya. Jadi arti mitosis kan fase pembelahannya ada 4. Prometa, anatelo. Nah, bagaimana proses pembelahan sel tersebut? Kita lihat di halaman berikutnya. Ini sebenarnya ada dalam buku kalian di halaman 5. Ya, di halaman 5.
Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut dan meringkas lebih bagus lagi ya. Cuma di sini Bapak ingin menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan bahan-bahan dari sel itu. Oke. Ini merupakan ya, ini adalah sel tubuh gitu, sel somatik ya. Nah, sel somatik itu terdiri dari ini membran sel atau kulit sel nih, kulit sel. Nah, kulit sel ini mengandung inti sel nih, ini inti sel. Inti. Nah, inti sel ini diselimuti oleh namanya membran sel. Itu loh. Nah, inilah yang disebut kromosom. Kromosom itu di tengah ini kromosom. Oke. Proses pembelahan tadi kan ada 4. Yang pertama adalah profase. Ya. Nah, ciri-ciri dari profase ini apa yang harus kamu pahami? Yang pertama ini adalah membran inti, ya kan? Profase, membran intinya mengalami kerusakan. Membran inti rusak, bukan membran sel ya. Membran inti rusak. Yang kedua, kromosomnya itu mengganda gitu. Harusnya 1 menjadi 2 gitu. Oke. Jadi membran inti terus kromosom. Selanjutnya proses kedua metafase ini kita lanjutan, membran inti rusak, udah rusak, udah pecah. Nah, sekarang yang berjalan adalah kromosomnya kan. Nah, kromosomnya dari ganda, setelah mengganda mendua, kromosom ini akan bergerak. Ya. Istilahnya ada ini ya, di bidang pembelahan dulu dia. Kromosomnya di sini. Istilahnya ancang-ancang untuk pergi gitu. Pergi. Jadi di tengah namanya apa itu? Bidang pembelahan. Jadi kromosomnya itu kromosom pada bidang pembelahan. Ini namanya kutub sel ya. Kromosomnya di bidang pembelahan. Terus proses yang ketiga anafase. Jadi anafase ini adalah kromosom tadi itu bergerak dari bidang pembelahan menuju ke samping. Nah, bentuk ini. Jadi ke sana, ini akan menuju kutub, ini juga akan menuju kutub. Ya kan? Jadi kromosom ke kutub. Setelah nyampe di kutub, itulah terjadi proses yang keempat, telofase. Telo. Jadi di sini terbentuklah dua. Ada yang pertama adalah proses sitokinesis. Sitokinesis itu kan begini. Proses pemecahan sitoplasma. Jadi sitoplasma. Sitoplasma itu adalah bagian adanya di dalam membran sel, tapi di luar inti sel gitu. Jadi kayak apa ya, di tengah-tengah, bukan di tengah ya, di antara inti sel dan membran sel itu namanya sitoplasma. Nah, ini kan membelah dia, bisa menjadi 2 nih. Jadi ini menjadi 2. Ini jadi ciri-cirinya pada telofase itu adalah terjadinya sitokinesis atau pemecahan sitoplasma. Ini di halaman 5 ada itu ya. Oke. Terus ini otomatis kromosomnya akan terbentuk seperti kromosom induk. Nah, di sini ini 2N, ini juga 2N. Ini pertama tadi 2N. Jadi sekarang terbentuk 4N kan. Itulah yang disebut identik. Jadi ini 2N, ini juga 2N, makanya disebut identik. Nah, dan ini terjadi pada sel tubuh. Yang meiosis itu pada sel kelamin ya. Nanti setelah ini akan Bapak terangkan lagi. Oke. Jadi tolong dipahami benar hal-hal ini.
coba lakukan aja latihan presentasi. Oke, sekarang Bapak kasih tugas yang halaman ketiga. Jadi tugasnya adalah yang pertama biasa merangkum. Tolong rangkumanmu yang bagus, karena nanti kalau ujian kamu belajarnya pakai rangkuman. Jadi kamu merangkum dari halaman 45 ya, 4 sampai 5 dirangkum. Terus nanti diterusin sampai berapa itu? 67 pembelahan meiosis ya. Oke, tugas yang pertama ini merangkum. Nah, acuan rangkumannya itu adalah yang pertama adalah kamu harus mencari jawaban mitosis itu apa. Yang kedua, terjadi pada sel apa. Nah, ini nanti untuk mengingat-ingatnya. Terus pada proses pembelahan sel mitosis itu ada berapa fase. Ini bukan fase, ini fase ya. Sebutkan ciri-cirinya. Nah, ini untuk tugas kamu. Terus yang terakhir, apa itu yang disebut atau yang dimaksud dengan sitokinesis? Terjadi pada fase apa? Nah, inilah untuk tugas merangkum kalian di buku. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau pas ujian mid semester atau semesteran atau mau ujian masuk SMA, kamu cukup membaca peringkasan kamu ya, akan lebih efisien gitu. Karena tidak mungkin dalam waktu pendek nanti akan kamu baca sebuku paket lagi. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, siap untuk melakukan rangkuman. Hasil rangkumannya kumpulkan pakai WA aja boleh ya, pakai WA pribadi aja. Dari sini saya bisa melihat apakah kalian minat atau tidak minat ya. Jumlahnya berarti berapa orang itu? 50 ya, 50 anak ya, 50 anak kelas 91 dan 92 ya. Tolong jangan menyepelekan, karena nilainya nanti ya berdasarkan hasil yang kamu kumpulkan kayak gini. Kalau kamu mau ngumpulin aja nggak bisa, mana mungkin kamu dapat nilai ya, apalagi kok pinter, itu hampir ya bahasa Jawanya impossible. Oke, demikian, terima kasih, mudah-mudahan tetap semangat dalam belajar mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.